Pertama, kita harus menyadari sepenuhnya ketika kita sebagai seorang leader, kitalah yang paling bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Artinya, Oke, Classy People, kita udah di sesi terakhir kali ini. Dan saya mau ucapin juga nih makasih banget untuk Anda Classy People yang udah ikut berinteraksi ya, yang udah like, komen, subscribe. Dan saatnya kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Anda kirimkan melalui DM Instagram atau mungkin di kolom komentar juga. Oke? Dan itu semua sangat kami hargai dan juga berarti untuk kami ya, bikin konten yang lebih baik lagi ke depannya. Benar ya Pak Is ya? siap, insya Allah. Siap. Oke. Nah, Pak Is, kita lanjut ke pertanyaan ya. Oke. Dari Rani nih Pak, di Rani Rahmawati. Pertanyaannya, saya bekerja di perusahaan yang leadernya sering ganti. Nah, tiap 2 tahun di rolling itu Pak. Oke. Yang saya rasakan, tiap leader punya warna sendiri dan budaya perusahaan yang sudah ada kadang jalan di satu leader, tapi belum tentu jalan di leader lain nih Pak. Oke. Gimana ya Pak, sebagai karyawan, saya harus bertindak seperti apa? Oke, Bu Rani ya. Iya. Bu Rani atau Mbak Rani ya. Dan juga Classy People ya. Jadi untuk seluruh viewer kita di channel Classy. Terkait pertanyaan tadi, sekilas sudah saya singgung sebenarnya ketika menjawab pertanyaan sebelumnya ya. Jadi memang itu hal yang sering terjadi ya, ketika organisasi itu leadernya sering berganti ya. Nah, tentu saja upaya maksimal yang bisa kita lakukan adalah mengupayakan agar budaya itu embedded atau sistemik dalam organisasi tersebut. Ya. Jadi sebaiknya memang diupayakan agar nilai-nilai tadi atau perilaku-perilaku yang mendukung budaya tadi itu di-embeddedkan dengan sistem remunerasi di organisasi tersebut gitu. Sehingga katakanlah misalkan ketika budaya hospitality gitu, ketika orang itu jutek misalkan kepada pelanggan, itu dianggap sebagai sanksi gitu, ada sanksinya gitu. Oh, Misalkan gitu. Iya. Atau kemudian ketika dia ramah itu diapresiasi. Nah, Iya. itu kalau kita hubungkan dengan sistemik. Tapi kalau memang dia memang sudah terinternalisasi dengan baik ya, sudah biasa jadinya. Jadi kalau orang sopan gitu ya, maka semuanya akan mengapresiasi, bagus tuh lo kayak gitu, misalkan seperti itu ya. Atau misalkan dalam organisasi yang mendukung budaya inovasi gitu ya. Misalkan ada orang melakukan sesuatu yang baik, itu orang ketepuk tangan gitu. Iya. Itu menunjukkan bahwa memang budaya itu sudah terinternalisasi di organisasi tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, harusnya siapapun pemimpin yang datang yang baru gitu, dia akan terinspirasi tuh ngeliat anggotanya, oh suasananya asik nih kayak gitu gitu ya. Nah, dia akan kebawa misalkan. Tapi misalkan belum benar-benar terbangun, jadi upaya-upaya administratif perlu juga dilakukan. Misalkan budaya itu dibuat tertulis dan kemudian memang terdokumentasikan gitu. Ketika ada pemimpin baru ya standarnya dia harus baca dulu gitu, misalkan kayak gitu. Itu bukan hanya pemimpin sebenarnya. Di level karyawan juga begitu. Jadi ketika kita melakukan rekrutmen, harusnya memang yang kita wawancara itu adalah memenuhi persyaratan kompetensi atau perilaku yang sesuai dengan budaya kita. Oke. Nah, atau setiap karyawan baru itu harus mendapatkan pelatihan atau briefing mengenai budaya organisasi yang ada gitu. Nah, kembali ke pertanyaan tadi lebih kepada pemimpin yang berubah-ubah ya. Iya. Terus bagaimana dong sikap kita? Itu tadi secara organisasi harapannya memang dibangun administrasi yang baik juga dan juga dihubungkan dengan sistem remunerasi. Lalu kemudian kita sebagai karyawan ya, ketika kita bisa menunjukkan bahwa kita itu adalah orang yang pantas dipercaya gitu ya. Harusnya kita bisa dong komunikasi sama leader kita ya. Iya. Nah, jadi ya lakukan seperti itu. Jadi supaya bisa dipercaya dalam sebuah organisasi ya, yang umum ya adalah ketika kita itu kompetensi kita mumpuni. Artinya pengetahuan dan skill kita memang memadai untuk melakukan pekerjaan kita. Dan juga kita tidak menunjukkan bahwa kita itu punya kepentingan pribadi gitu ya.
atau dengan kata lain lebih mengedepankan kepentingan organisasi. Ya. Dan kita juga sering berkomunikasi dan berinteraksi, katakan dengan leader gitu ya. Sehingga dengan demikian dia akan percaya. Dan ketika kita sampaikan bahwa Pak atau Bu, kita perlu deh budaya organisasi ini kita jaga di organisasi kita ini agar kita bisa sustain gitu. Nah, dengan demikian katakanlah leader-leader yang baru gabung di situ gitu kan bisa saja sangat memungkinkan kan saat ini ya, ada direksi baru dan sebagainya gitu. Jadi di samping memang sudah ada secara administratif dia harus baca dulu, kemudian dia juga akan menerima masukan-masukan dari anggotanya. Itu yang maksimal yang bisa kita lakukan untuk Bu Rani tadi ya, Iya, dan seluruh betul. Classy People ya, kira-kira seperti itu. Nah, Pak Is, ini ada pertanyaan dari penonton YouTube channel kita di episode minggu lalu. Iya. Ada Mas Doni Iksano. Pertanyaannya, gimana meningkatkan semangat tim dalam eksplorasi ide baru? Nah, katanya saya kadang merasa ide-ide baru yang ada dan diajukan untuk dieksekusi, padahal outputnya itu baik bagi perusahaan, tapi sering tidak disupport. Meskipun sudah disimulasikan hasilnya baik, tapi seolah tim ngerasa harus kerja ekstra dan keluar dari kebiasaan mereka atau rutinitas yang biasa mereka lakukan. Sehingga ya mereka memilih untuk pakai cara sebelumnya saja gitu, Pak. Oke ya, jadi Classy People yang disampaikan oleh Mas Doni atau Pak Doni tadi itu ya, itu memang sangat mungkin terjadi dalam organisasi-organisasi kita gitu ya. Jadi kalau tip dari saya pertama sekali adalah bagaimana kita membangun trust each other gitu dalam organisasi. Jadi ketika Bung Doni atau Mas Doni tadi itu mendeliver sebuah ide gitu ya kepada seluruh tim, mereka percaya bahwa ini baik buat kita bersama gitu. Nah, jadi saya sudah sampaikan sebelumnya ya, salah satunya adalah ketika kita itu bisa menunjukkan performance kita itu mandiri, kita kompeten ya, dan kemudian kita benar-benar skillful, knowledge-nya cukup mengerjakan pekerjaan kita. Lalu kemudian kita juga tidak menunjukkan ego kita atau kita tidak ego, tidak mengedepankan kepentingan kita daripada kepentingan organisasi dan kita sering berinteraksi. Biasanya dalam tim tersebut akan terbangun rasa saling percaya. Sehingga ketika ada ide-ide baru, mungkin akan dicerna dulu gitu ya. Baru kemudian jika memang benar-benar make sense dan memang masuk akal untuk dieksekusi dan untuk kebaikan bersama, harusnya atau insya Allah itu akan bisa dilakukan. Tapi memang tidak semudah itu. Karena sering sekali perubahan-perubahan itu merubah kenyamanan kita. Karena kita memang sudah terbiasa pada zona aman gitu ya. Itu bisa dipahami. Jadi memang itu sebenarnya tidak bagus berorganisasi ya. Artinya budaya inovasi atau budaya agile kurang terbangun gitu pada organisasi tersebut. Nah, saran saya memang perlu ada upaya juga dari Mas Doni untuk bisa meyakinkan atasannya bahwa ini perlu kita kondisikan agar organisasi kita ini lebih bisa menerima perubahan-perubahan atau ide-ide baru gitu. Sehingga nantinya memang jika ada perubahan-perubahan kita bisa lebih agile kita menghadapinya. Sehingga kita lebih mungkin untuk bisa survive. Harapannya memang dengan, ya maaf ya, memang kesannya kok seperti memanfaatkan power. Memang iya, dalam sebuah organisasi itu memang power itu perlu. Makanya kenapa kita perlu mengkomunikasikan itu kepada leader kita atau atasan kita. Karena memang dampaknya akan berbeda. Ketika kita meyakinkan, ya kita lebih sifatnya mungkin meyakinkan saja. Kita nggak bisa maksa kan. Tidak bisa mengkondisikan. Tapi kalau atasan mungkin bisa dengan, ya tanda kutip dengan powernya. Karena memang sering sekali perubahan-perubahan itu di awal itu pasti nggak asik ya. Ya, jadi penyesuaiannya memang, ya Pak ya. Perlu ada penyesuaian. Jadi penjelasan, pengertian, why itu lebih bagus ya. Kalau sudah dikasih pemahaman dan memang make sense, masuk akal, kita juga meyakinkan nggak boleh maksa gitu ya. Artinya memang benar-benar sangat logis gitu argumennya gitu. Dengan demikian semuanya dengan senang hati melakukannya gitu. Kira-kira begitu, Classy People. Oke, jadi kalau yang saya tangkap sih tadi Pak Is di sini itu cara mengkomunikasikan lalu trust each other ya. Itu sih kunci utamanya ya Pak ya. Iya, dengan harapan selanjutnya sih harapannya terbangunlah budaya kreatif atau inovasi di sana. Jadi jangan bayangkan kalau budaya inovatif itu semuanya menemukan hal-hal yang baru. Nggak selalu begitu. Jadi salah satu ya
indikator bahwa budaya inovasi terbangun di situ, orang mau mendengar pendapat orang lain. Atasan itu mau dikritik. Dan juga sama-sama memahami bahwa prosedur yang ada ini bisa saja dirubah. Kira-kira seperti itu gitu. Jadi bukan semuanya langsung menemukan penemuan-penemuan. Enggak seperti itu. Semuanya berinovasi gitu. Enggak selalu, enggak mesti semua gitu. Iya, Tapi iya. yang lainnya mendukung. Iya. Atau ketika ada orang mencoba sesuatu, ternyata gagal, enggak ngeledekin. Iya. Tetap diapresiasi. Karena kita semua sepakat bahwa perlu ada usaha-usaha berbeda untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Setuju. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, Mas Doni. Nah, kita lanjut ke another question from YouTuber viewer kita, Pak. Ya. Ada Pak Johan Wahyudi, Johan Wahyudi ya. Nah, pertanyaannya, gimana cara mengelola tim saat gap years atau maksudnya gap usia ini, Pak, antara anggota tim cukup luas antara millennials dan baby boomers. Di kampus itu banyak profesor yang cenderung sudah sangat senior dan rada sulit katanya Pak untuk menjangkau mereka. Apa nih tipsnya? Oke ya, jadi saya memahami tadi Pak Wahyudi ya. Pak Johan Wahyudi ya. Pak Yudi, Pak Wahyudi juga boleh kayaknya. Oke, Pak Johan ini tadi kan menyebutkan bagaimana mengelola ya. Ya. Saya berasumsi bahwa beliau adalah pengelolanya. Oke, kita jawab nanti dari dua versi lah ya, sebagai pengelola ataupun bukan ya. Kalau sebagai pengelola, katakanlah beliau adalah leader dari organisasi tersebut ya, Classy People ya. Jadi pertama, kita harus menyadari sepenuhnya ketika kita sebagai seorang leader, kitalah yang paling bertanggung jawab dalam organisasi tersebut. Artinya, misi dan visi organisasi harus clear, kita pahami. Dan tentu saja kitalah yang paling bertanggung jawab membangun budaya organisasi agar organisasi ini bisa berkesinambungan. Nah, ketika kita pada posisi tersebut ya, walaupun usia kita relatif muda misalkan, kita bukanlah senior gitu dan kita punya anggota organisasi yang lebih tua gitu. Artinya kita ya harus bisa memposisikan sebagai orang yang lebih tua dari yang bersangkutan, tanda kutip gitu. Artinya juga harus pede gitu loh. Walaupun walaupun profesor atau bagaimana ininya gitu. Katakan dia belum profesor, dia doktor lah misalkan. Tapi dia katakanlah dia rektor dalam sebuah perguruan tinggi. Dia harus pede gitu ngomong sama profesor-profesor tersebut gitu. Artinya Pak, organisasi kita goalnya seperti ini gitu. Artinya semua anggota organisasi harusnya sepakat dong melakukan katakanlah ada budaya yang harus didukung bersama misalkan seperti itu, atau ada rencana yang harus kita eksekusi bersama gitu. Itu pertama. Jadi itu memang sering sekali jadi masalah saya lihat ya. Pemimpin-pemimpin muda yang nggak pede gitu. Nah, itu sering seperti itu gitu. Saya juga merasakan dulunya ketika saya baru bekerja, kemudian atasan saya lebih tinggi, bawahan saya lebih tinggi usianya dari saya gitu, katakan lebih berpengalaman. Itu adalah tantangan pertama menjadi seorang leader gitu. Jadi, tapi jangan arogan juga gitu. Ya bagaimana pendekatannya kepada orang yang lebih tua, tetap harus sopan. Tapi juga harus tahu bahwa kita harus meyakinkan yang bersangkutan untuk sama-sama mendukung apa itu program organisasi. Itu yang pertama. Lalu kemudian kalau dari segi katakanlah ada perbedaan persepsi mengenai sesuatu karena perbedaan umur, sangat mungkin terjadi. Orang-orang itu kan dirinya itu adalah apa yang dia baca, apa yang dia alami gitu ya. Tentu saja berbeda ya, orang yang berusia dari generasi baby boomer, katakanlah profesor-profesor umumnya generasi baby boomer mungkin ya. Mungkin ada juga profesor-profesor muda yang generasi X mungkin seperti saya gitu ya, misalkan seperti itu. Sementara anak-anak yang muda yang generasi milenial bahkan mungkin generasi Y, Z gitu ya, yang dia bacakan juga beda, yang dia tonton juga beda gitu. Sehingga membangun opininya terhadap sesuatu mungkin saja relatif berbeda. Kembali lagi kalau kita sebagai leader, maka tugas kita itu mencari titik temunya. Kita kan nggak mesti harus sama, tapi asalkan kita sepakat ketika kita dalam sebuah organisasi ada nilai-nilai yang kita sepakati, ya, maka kita sama-sama berkomitmen menjalankan budaya tersebut. Nah, jadi Classy People kita kan berangkat dari latar belakang yang berbeda. Sama benar generasi kita gitu. Kita lahir dari ibu yang berbeda, asal daerah berbeda ya. Artinya
posisikan seperti itu juga, walaupun perbedaan umur ya sama saja hakikatnya. Ada perbedaan latar belakang ya, ada perbedaan pengalaman yang membentuk diri kita. Ketika kita berada dalam sebuah organisasi yang sama, artinya kita berkomitmen sama-sama menganut budaya yang sama agar katakanlah organisasi atau perusahaan besar ini atau perahu besar ini bisa berlayar ke arah yang kita sepakati bersama. Itu kalau sebagai leader. Tapi kalau sebagai anggota misalkan ya, saya tadi mengasumsikan sebenarnya sebagai leader karena beliau menyampaikan bagaimana mengelola. Ketika kita sebagai anggota, ya jawabannya mirip dengan jawaban saya yang sebelumnya. Ya, artinya tetap memang perubahan itu akan sangat efektif ketika top leader yang menginisiasi. Jadi jika terjadi ada katakanlah communication gap karena perbedaan umur tadi gitu ya, dan kita berada di dalam bukan sebagai top leader, artinya kita perlu meyakinkan leader yang memang bertanggung jawab kepada seluruh organisasi tersebut agar itu sama-sama kita benahin gitu. Karena memang jika kita semua berada dalam satu perahu yang sama, perlu ada tanggung jawab kita bersama agar perahu ini berlayar sebagaimana yang kita rencanakan. Kira-kira seperti itu, Classy People. Alright, Classy People. Oke, Classy People, this is the end of our show for this video. Dan budaya perusahaan adalah kuenteji atau kunci. Budaya perusahaan sangat penting ya. Dan kita yang menyaksikan ini itu bisa untuk menjadi individu yang perilaku dan work ethic-nya betul-betul mendukung budaya perusahaan ya Pak ya. Iya. Oke, silakan Pak untuk closing statement di episode kali ini. Oke, Classy People, dari diskusi kita kali ini saya mencoba meresumekan apa yang kita bicarakan dalam episode corporate culture ini. Dalam setiap organisasi, apapun istilahnya, apakah itu budaya perusahaan, apakah itu corporate culture, apakah itu nilai-nilai, setiap organisasi atau perusahaan perlu menyepakati, seluruh anggota organisasi perlu menyepakati nilai-nilai yang mewarnai tindak tanduk atau perilaku seluruh organisasi tersebut. Sehingga dengan demikian harapannya organisasi tersebut bisa menjalankan misinya, bisa mencapai visinya, dan terus berkesinambungan. Demikian closing statement dari saya. Semoga bermanfaat untuk seluruh Classy People. Terima kasih. Oke, Classy People, yuk di-share video ini agar banyak ya yang mendapatkan manfaatnya. Dan kalau gitu saya Yuri Adeline pamit. Dan praktisi manajemen kita yaitu Pak Iskandar Z. Lubis juga pamit. Salam manajemen praktis, just make it simple. Wassalamualaikum and then See you. See you.